Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi untuk datang bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan di sepanjang malam dalam tidur kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Terima kasih buat hari baru, penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setia, buat rahmat-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami, yang selalu baru setiap pagi Kau nyatakan bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amen. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Rasa setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
Denganmu hari itu yang kau sediakan bagiku, tunaikan seluruh wahai yang kau beri. Bisa kasih aku dan tak pernah terlambat besar setiapku bisa jadi tunaikan syukurku. Amin, haleluya. Wahai yang kau beri, tak bisa kasih dapat selalu baru dan tak pernah bosan setiamu bisa jadi bosan setiamu dasar setiamu di sepanjang hidup kami, dasar setiamu besar anugerahmu, rahmatmu bagi kami melimpah. Kami bersyukur Kau Bapa yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik. Kami bersyukur atas kesudahan kasih setiamu
Selalu baru rahmat-Mu tiap pagi dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik. Kami bersyukur, kami berpuji, kami menyembah. Sebab Kaulah yang dipuji, Kaulah yang disembah selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Kami sembah, sebab Kau Allah. Kami puji, kami bersyukur. Dengan kasih setiamu yang besar dan ajaib, Engkau pelihara hidup kami sampai hari ini. Engkau yang memenuhi setiap keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menjaga. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu.
Pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Penyertaanmu ajaib bagi kami. Pertolonganmu luar biasa. Seperti kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Sebab hanya di dalam-Mu kami tenang. Hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab Engkau gunung batu. Engkau kota benteng perisai. Tubuh pertahanan yang teguh. Menara keselamatan. Padamu kami berlari dan kami menjadi selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus. Yesus Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Dan tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau menyayangi kami. Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib, ajaib, ajaib. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ya sama baik. Terang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib. 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 Kami bersyukur.
Terima kasih. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku, yang menolongku, ku pandang wajahmu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, dalam dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatan ya, ku dapat jalani hidupku. Amin. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menyelamatkanku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, dalam dalam hidupku, ku pandang wajahmu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, dalam dalam hidupku, dalam hidupku, Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup. Dan kami mau jalani hari-hari kami bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan terus bergantung dan berharap percaya hanya kepadamu. Sehingga kami akan menikmati dan mengalami hari-hari yang indah dalam hidup kami bersama. Roh Kudus-Mu menuntun kami kepada setiap kebenaran firman. Sebab kami bersyukur dan percaya pada akibat dan kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman dan damai sejahtera semata-mata untuk selama-lamanya. Untuk pagi hari kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami bersyukur sambut firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Oke, selamat pagi. Harusnya Pak Ramli, tapi karena semalam Pak Ramli minta tolong untuk digantikan karena dalam keadaan kurang sehat. Dan nanti kita doakan supaya Tuhan juga pulihkan kesehatan Pak Ramli dan boleh kembali bergabung dengan kita di Koram Deo, bahkan beraktivitas di dalam hidup hari-harinya. Kita hari ini sudah sampai di dalam Amsal pasal yang ke-30 dengan judul perikop perkataan-perkataan Agur bin Yake. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing dan tentu sekali lagi saya percaya Tuhan bisa berbicara secara pribadi pada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membaca. Kalau nanti memang ada hal-hal yang Bapak Ibu dapatkan dan ingin dibagi, Bapak Ibu boleh membagi bagi setiap kita. Perkataan-perkataan Agur bin Yake, perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan kau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, dan gigi geliginya adalah pisau. Untuk memakan habis dari bumi, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai dua anak perempuan, untukku dan untukku. Ada tiga hal yang tak akan kenyang, ada empat hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada tiga hal yang mengherankan aku, bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyekam mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena tiga hal bumi gemetar, bahkan karena empat hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya.
Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalai yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulutmu. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Nah, hari ini kita belajar dari apa yang ditulis oleh Agur bin Yake dari Masa. Ada tentu banyak hal, sekali lagi, yang Bapak Ibu kita bisa belajar dari apa yang ditulis oleh kitab Amsal di dalam pasal yang ke-30. Hal yang pertama, di ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat, itu adalah ungkapan dari Agur bin Yake, betapa kita ini manusia yang sangat-sangat terbatas. Seperti Paulus juga pernah berkata kepada jemaat di Roma, dia katakan, oh betapa dalamnya hikmat dan pengertian Tuhan, betapa luas, lebar, tinggi, dan dalam. Bahkan pengetahuan kita itu sulit untuk kita dapat mengenal dan memahami tentang Allah. Nah, tetapi sekali lagi di dalam Kristus kita bersyukur, seperti apa yang Rudi sampaikan di hari Minggu kemarin di khotbah ibadah perayaan Natal ibadah 1 dan 2. Bukan kita yang menemukan Allah, tetapi Allah yang menemukan kita. Karena kalau dengan keterbatasan manusia, maaf, dengan otak manusia yang hanya sekepal tangan kita, yang walaupun sebenarnya kalau berdasarkan penelitian manusia, otak manusia itu, aduh, sesuatu yang udah sangat-sangat benar-benar luar biasa, Bapak Ibu. Ya, sayang sih Pak Ramli hari ini nggak bisa hadir ya, karena Pak Ramli kan seorang dokter saraf yang ngerti begitu banyak saraf. Di otak kita yang hanya sekepal tangan itu terdapat miliaran saraf-saraf, simpul-simpul saraf, neuron-neuron yang saya juga nggak terlalu paham. Itu begitu rumit yang Tuhan ciptakan bisa mengendalikan seluruh bagian dalam tubuh kita. Tapi sekali lagi, di dalam segala kehebatan otak manusia tadi, itu pun akan kesulitan untuk dapat memahami siapa itu Allah dengan segala sesuatu yang ada padanya. Makanya berkali-kali yang saya katakan, manusia berusaha mencari Allah, makanya di dalam dunia ini ada ratusan, bahkan mungkin ribuan agama. Karena agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Allah, untuk memahami Allah, untuk mengerti tentang Allah. Dan itulah akhirnya muncul begitu banyak perbedaan. Tetapi sekali lagi di dalam Kristus kita bersyukur, bukan kita yang mencari Allah, bukan kita yang berusaha mengerti dan memahami tentang Allah dengan pikiran kita yang terbatas, tapi di dalam Kristus kita bersyukur Allah yang mencari kita dan Allah menemukan kita melalui Kristus Yesus. Hari-hari ini kita sedang merayakan Natal dan tentu prosesnya tidak hanya berhenti di Natal, tapi kepada Paskah di mana akhirnya Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita, menebus hidup kita
menghapus semua dosa kita, dan kemudian dia bangkit memberikan kemenangan bagi kita, dan kemudian dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, dan meminta kepada Bapa memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dan Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, di 1 Korintus pasal 2, karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita lah, kita bisa mengerti dan memahami Allah. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu membawa dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang membuat kita mengenal, mengerti, memahami tentang Allah, sehingga kita percaya kepada Allah. Jadi sungguh sekali lagi sangat disayangkan kalau ada orang yang menamakan dirinya Kristen, tapi nggak mau baca Alkitab, nggak suka merenungkan firman Tuhan. Sangat-sangat disayangkan. Tapi sekali lagi saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bersama-sama dengan orang-orang yang luar biasa di Koram Deo, setia, konsisten sampai hari ini, dan saya percaya sampai Maranatha, kita terus dipimpin Roh Kudus untuk mengerti firman, dan itu membuat kita memahami tentang Allah. Dan berkali-kali saya katakan, sesuatu kalau kita pahami, itu akan kita percayai. Nah, kalau sesuatu kita percayai, itu akan jadi respon otomatis kita. Berkali-kali saya ingatkan contoh sederhana, kenapa waktu lapar otomatis kita makan. Karena kita percaya waktu makan, kita nggak akan lapar lagi. Kenapa kita percaya? Karena kita paham. Kenapa kita bisa paham? Karena itu hal yang berulang-ulang kita bisa ngerti sejak kecil kita. Kita tahu, oh, waktu lapar, waktu bayi kita nggak ngerti. Waktu lapar kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, disuapin makan. Ternyata tenang ya perutku ya. Oh, nyaman ya. Kalau rasa kriuk-kriuk itu ternyata harus makan. Oh, itu ngeh, paham. Sehingga dia percaya dan itu jadi respon otomatis. Atau minum. Kenapa waktu haus otomatis kita minum, kita nggak lakukan hal yang lain. Sama prosesnya. Begitu juga dengan firman Tuhan, ketika kita mengerti, memahami firman Tuhan, karena Roh Kudus yang menolong kita, kita percaya firman, otomatis menjadi respon otomatis kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang benar-benar percaya bahwa Yesus itu Allah Immanuel, Yesus itu gembala yang baik, Yesus itu juru selamat, Yesus itu terang dunia, Yesus itu roti yang akan memuaskan jiwa kita. Dan karena ada Roh Kuduslah yang membuat kita mengerti, memahami Allah, kita percaya, dan akan beda cara hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga ya seperti pujian yang hari-hari ini sedang suka saya naikkan, seperti apa yang Ibu Caca juga sering sampaikan. Kalau nggak mengenal Allah, dalam kondisi seperti apa yang contoh, maaf Ibu Caca, saya ambil contoh, dalam kondisi seperti Ibu Caca, kalau nggak kenal Allah, kalau nggak memahami siapa Allah, bisa saja daging akan berontak dan protes. Aku sudah sungguh-sungguh, aku sudah melayani, aku sudah habis-habisan. Akan ada begitu banyak timbul pikiran dari pikiran kita yang terbatas ini, yang walaupun yang saya katakan tadi itu begitu banyak ajaib, yang satu detik saja dalam pikiran kita ini bisa timbul ratusan, jutaan, bahkan miliaran pertanyaan dan pikiran. Kita bisa bertanya mengapa, 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 mengapa. Tapi akan beda orang yang paham, kenal Allah, karena hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, paham firman, sehingga dia mengenal Allah. Dia bisa berkata, meskipun Tuhan nggak tolong, meskipun Tuhan nggak jawab, meskipun hatiku habis lenyap dan ada duri dalam dagingku, aku tetap memilih untuk percaya dan bersyukur pada Tuhan. Nanti kita baca di bagian yang keduanya, Bapak Ibu. Makanya di ayat berikutnya dikatakan, firman Allah itu murni, jangan tambahin. Makanya berkali-kali saya katakan gini, kita ini harus hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan ditambahi dengan kata tetapi, nah itu sudah jadi pembenaran. Dan sekali lagi, sangat disayangkan ada begitu banyak orang, bahkan yang menamakan dirinya Kristen, tidak hidup di dalam kebenaran itu,
tapi hidup di dalam pembenaran. Ya seperti contoh-contoh sederhana yang selalu saya ajarkan, yang saya sampaikan. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Titik harusnya. Artinya apapun keadaan kita alami, bersyukur. Karena kita kenal dan paham siapa itu Allah. Kita percaya dia nggak pernah tinggalin kita. Dia nggak pernah biarin kita. Dia selalu ada di dalam rasa sakit kita. Di dalam lembah kelam kita. Bahkan di dalam sukacita kita dia ada. Nah, tapi kalau udah dikatain, tapi, nah, firman Tuhan kata mengucap syukur dalam segala keadaan. Tapi Pak, mana bisa keadaanku bla bla bla. Harus sabar. Iya sih, betul sih, sabar Pak. Tapi Pak, itu kelewatan orang itu Pak. Mengampuni, iya sih Pak, mengampuni sih Pak. Tapi, selalu ada kata tapi. Membenarkan diri sendiri, mendegradasi kemampuan potensi kita sendiri untuk kita sayang diri dan akhirnya nggak lakukan firman. Makanya hari ini firman Tuhan yang kedua ingatkan, jangan menambahi firman Bapak Ibu. Jangan tambah dengan kata tapi. Seperti apa yang saya katakan beberapa hari ini, khususnya kitab Amsal, ya, apalagi kitab Amsal maksud saya. Itu ayat-ayat yang nggak perlu ditafsir secara rumit, nggak perlu banyak perbantahan, pokoknya apa yang Amsal tulis, kita tinggal terima, pahami, praktek, titik. Nggak usah ditambah-tambahin dengan hal-hal yang lain. Tapi nggak usah Bapak Ibu. Karena sekali lagi firman Tuhan itu sudah murni. Artinya murni itu apa sih Bapak Ibu? Sudah apa ya? Sempurna, murni, nggak perlu ditambah-tambahin. Ya, walaupun memang manusia zaman sekarang kan suka sesuatu itu yang nggak ori lagi. Walaupun tentu contoh kalau makanan, ini ada yang ori nih. Wah, tapi manusia dengan berbagai macam kreasi dan otaknya yang saya katakan tadi, wah, mana-mana. Ditambahilah yang rasa coklat, rasa vanila, rasa matcha, rasa beraneka makannya raja. Ya, it's okay lah kalau makanan, tapi saya takutnya itu jadi prinsip yang menghamiri bahkan untuk firman Tuhan. Tapi mari hari ini kembali kepada Paulus pernah katakan kembali kepada pengajaran yang murni seperti air susu. Yang benar-benar itu lebih dari cukup untuk seorang bayi yang dilahirkan untuk dia hidup. Dan itu sudah memenuhi seluruh unsur. Tuhan itu wow, keren banget Bapak Ibu kalau kita ngerti dan paham. Manusia berusaha menciptakan susu untuk menggantikan ASI, sampai hari ini nggak ada yang bisa. Kalaupun ada itu bisa cocok-cocokan, nggak bisa cocok untuk semua bayi. Tapi sampai hari ini saya belum pernah temukan bayi itu nggak cocok, maaf, dengan air susu ibunya sendiri. Nggak pernah. Baru kemarin saya ketemu dengan satu teman hamba Tuhan, dia baru punya baby lagi. Dia berusaha memberikan yang terbaik yang sekarang ya. Ini hanya cerita, tidak bermaksud menyerang produk apapun dan saya nggak sebut karena saya juga nggak tahu produk apa. Sekarang kan lagi tren susu kambing katanya lebih bagus. Ya memang lebih bagus mungkin, tapi belum tentu cocok ternyata. Nah, tapi sekali lagi kembali kepada poin firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan tuh murni. Udah nggak usah ditambah-tambahin Bapak Ibu. Belajarlah taat. Dan taatnya itu sekali lagi karena bentuk kasih kita kepada Tuhan. Taat kita kepada firman Tuhan bukan, sekali lagi, bukan supaya diberkati, bukan karena takut dikutuk. Ya, itu prinsip yang harus kita pegang teguh Bapak Ibu. Kita taat melakukan firman bukan supaya diberkati, bukan karena kita takut dikutuk. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Taat saja pada firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong ampuni, ampuni saja, selesai. Nggak usah banyak mikir, nggak usah ditambahin. Walaupun memang otak manusia itu kadang terlalu sok kepinteran. Dia pikir dia lebih pintar dari Tuhan.
Sehingga Tuhan kasih firman yang murni, dia tambah-tambahi dengan hasil pikirannya yang justru menjerumuskan. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini dan seterusnya, mari mengasihi Tuhan dan buktikan dengan ketaatan. Taat itu sederhana, dengar, lakukan. Apa yang kau dengar dari firman hari ini, lakukan. Selesai. Dan ketika engkau lakukan kebenaran, sekali lagi Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Kau akan menikmati hidup dalam damai sejahtera, engkau menikmati hidup dalam ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Nah, yang berikutnya secara cepat saja, nanti Bapak Ibu kalau ayat-ayat berikutnya boleh baca, renungkan lagi. Kan Agur bin Yakim melihat, wah ada 3 hal, 4 hal, yang kadang dia bingung, wah nggak paham. Tetapi yang terakhir saja saya mau tambahkan, menjadi permohonan Agur bin Yakim, dan itu juga menjadi permohonan bagi setiap kita tentunya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini 2 hal yang dimohon. Dan jangan ditolak. Wah, ini keren, Agor. Minta sama Tuhan. Terus ada catatan khusus. Tuhan, aku minta, tapi tolong jangan kau tolak Tuhan. Ya, sama seperti janji Tuhan kepada kita, jemaat kita, community khususnya, kalau kita pergi menghasilkan buah, maka Tuhan ngomong, minta apa saja, Tuhan akan beri. Apa saja itu ya apa saja Bapak Ibu. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di khotbah minggu lalu di ibadah pagi, dan nanti juga akan saya sampaikan di khotbah-khotbah yang lain di jadwal saya. Minta apa saja. Nah, tentu orang yang hidupnya mengenal, memahami Tuhan, mintanya juga tentu nggak akan aneh-aneh, nggak akan bertentangan dengan firman. Nah, di sini katakan, jangan berikan kepadaku kecurangan dan kebohongan. Agur bin Yake mau dia itu hidup apa adanya, berkaitan dengan apa yang di atas tadi. Firman Tuhan itu murni, udah lebih dari cukup. Nggak usah ditambah-tambahin dengan kecurangan dan kebohongan. Itu yang menjadi doa Agur bin Yakin dan menjadi doa kita. Sehingga kita nggak menambahi firman yang murni tadi Bapak Ibu. Nah, hal yang kedua yang diminta adalah jangan beri aku kemiskinan atau kekayaan. Kenapa? Jangan sampai waktu aku kaya punya banyak harta jadi sombong. Siapa Tuhan? Ini kan hasil usahaku, ini kan pekerjaanku, ini kan kemampuan aku. Atau sebaliknya kalau dikasih miskin, akhirnya dia mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Ya saya nggak tahu kalau Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu minta doa seperti ini? Karena sebagian besar orang minta, jangan beri aku kemiskinan, tapi beri aku kekayaan. Hampir semua orang mungkin doanya seperti itu kan Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu seperti Agur bin Yake, atau seperti apa yang baru saya sebut. Orang banyak doa minta kaya, tapi nggak mau minta miskin. Tapi Agur bin Yake keren. Dia nggak mau minta kaya, tapi juga nggak mau minta miskin. Yang dia minta itu adalah supaya Tuhan menolong dia menjaga hati, menjaga perkataannya, sehingga nggak penuh dengan kecurangan dan kebohongan untuk mendapatkan kekayaan. Bahkan dia tidak mau kalau sampai dia miskin, dia mencemarkan nama Tuhan. Nah, harusnya itu juga yang kita minta. Tuhan, berikan kemampuan bagi aku untuk menjaga hatiku dan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apapun kondisi kita, yang seperti berkali-kali saya pernah katakan dulu di awal-awal saya melayani, saya nggak berani khotbah Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Bahwa di dalam Yesus kita ini menerima hidup dan hidup dalam kelimpahan. Karena dulu saya nggak ngerti, saya pikir kelimpahan itu harus punya banyak uang. Kalau kelimpahan itu harus, wah pokoknya jadi crazy rich lah. Minimal kalau enggak ya punya tabungan yang fantastis lah.
Tapi setelah semakin mengenal dan memahami Tuhan, kami menikmati hidup kami. Kaya, ukuran manusia kami enggak. Miskin juga enggak miskin-miskin amat. Tapi kami menikmati hidup dalam kelimpahan. Kami menikmati berkat Tuhan, kami bisa menyalurkan berkat Tuhan, kami menerima dari Tuhan, kami bisa memberi kepada orang, dan kami bisa bersuka cita. Itu sudah lebih dari cukup bagi kami untuk nikmati hidup seperti ini, Bapak Ibu. Saya nggak tahu hari ini apakah Bapak Ibu masih berdoa minta kaya dan jangan dikasih kemiskinan, atau Bapak Ibu jaga hati Bapak Ibu untuk Bapak Ibu terus bersyukur kepada Tuhan dan terus hidup dalam firman. Oke, itu saja mungkin yang ingin saya tambahkan. Leni, mau tambahkan sesuatu? Atau Ibu Mirianti mau tambahkan sesuatu kayaknya? Iya Pak, saya baca dari ini Alkitab YouVersion ya di handphone ya. Itu ayat yang Bapak sampaikan tadi itu, kalau di sini saya bacanya dari ayat 7, itu permintaan Agur bin Yake itu mulainya begini. Ya Allah, aku mohon sebelum aku mati, berikanlah kepadaku dua hal ini. Nah, dua hal itu adalah di ayat 8. Yang pertama, jangan sampai aku mengucapkan kata-kata curang dan dusta. Itu yang pertama. Yang kedua, dan jangan biarkan aku miskin atau kaya. Nah, itu. Ada lagi, berikanlah kepadaku hanya apa yang kuperlukan. Nah, itu di YouVersion. Nah, alasannya kenapa dia minta hanya yang diperlukan? Karena gini, sebab apabila aku kaya, mungkin aku akan berkata bahwa aku tidak memerlukan engkau. Nah, itu. Dan jika aku miskin, mungkin aku akan mencuri sehingga mencemarkan namamu. Ini dulu tahun berapa kita juga pernah baca ini, toh. Saya waktu itu untuk hal yang kedua ini, jika aku miskin, mungkin aku akan mencuri sehingga mencemarkan namamu. Itu sampai sekarang ya masih relevan. Kalau saya melihat kenapa sih banyak orang korupsi, dia takut miskin, Pak. Itu. Nah, Bahkan kalau yang sebenarnya miskin, hartanya sudah banyak, Bu ya. iya padahal Mentalnya bukan mental miskin. mentalnya yang miskin. Nah, itu bukan bukan apa fisik yang dia punyai. Mungkin dia sudah punya rumah 7, mobilnya 10 gitu ya. Tapi tetap aja mencuri. Aduh malu dah. Hobi. Nah, itu kan Agur itu hanya minta berikanlah kepadaku hanya apa yang kuperlukan. Es itu Pak yang saya dapat pagi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Ya, saya sepakat dan konform dan saya setuju. Bahkan seperti apa yang berkali-kali saya katakan, ajarkan, miliki rasa cukup aman Bapak Ibu. Karena kalau enggak punya rasa cukup, mau berapa banyak pun hartamu, ya engkau nggak akan pernah merasa cukup. Apalagi hari-hari ini dengan tegas sering kali saya katakan, stop pinjol, stop judol. Orang yang nggak pernah punya rasa cukup itu akan serakah dan berusaha untuk cari hal-hal yang instan dan semua itu bohong. Jadi mari Bapak Ibu jaga hati kita dengan firman yang murni tadi, sehingga kita nggak tambah dengan kecurangan dan kebohongan, dan supaya ketika apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, kita bisa bersyukur dan bersuka cita. Oke, Leni mau tambahkan sesuatu? Silakan ya. Enggak toh? Enggak, saya pikir tadi maju mau tambahkan sesuatu. Atau ada yang lain Bapak Ibu mau menambahkan? Kalau tidak ada, ya mari renungkan firman Tuhan, terus semakin mengenal dan memahami Tuhan, dan nikmati hidupmu dengan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan sekali lagi, kembali kepada hati kita. Punya rasa cukup nggak?
Kita punya rasa cukup, firman Tuhan katakan ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, powerful, besar kuasanya Bapak Ibu. Amin. Oke, Ibu Cece mau tambahkan sesuatu? Hmm, terlalu banyak yang Tuhan kasih kalau kita ada rasa cukup. Satu hal lagi, kalau kita disertai dengan rasa cukup, aku yakin juga dengan rasa cukup itu kita juga akan bisa mampu memberkati di saat kita bisa rasa cukup. Cukupnya itu yang berdasarkan kategori Tuhan. Jadi di dalam kondisi misalnya tubuh saya yang rentan, yang sudah rapuh, yang menurut orang, ternyata cukupnya saya yang diberkati Tuhan. Ternyata saya belum mampu di saat kayak gini memberkati dan berkelimpahan, memberkati orang begitu banyak. Jadi justru di dalam kondisi kecukupan yang saya rasa, orang melihat ada apa dengan kecukupan saya. Yang saya mau saksikan, kemarin saya dengan kondisi yang saya pergi ke BPJS, nanti saya nggak tahu saya sedang diperhatiin oleh seseorang gitu di situ. Sampai dia terus lihat saya juga senyum. Ternyata dia memilih saya untuk berbicara dengan saya di dalam kondisi dia yang lagi frustasi banget. Di dalam kondisi saya, dia melihat saya ada sesuatu di dalam diri saya, mungkin sedang menarik bagi dia. Untuk dia penasaran, dia untuk bicara, saya nggak tahu. Tapi saya bilang, Tuhan, kita kalau ketika mampu melihat Tuhan mencukupkan kita dan kita akan memberkati orang, itu indah banget hidup itu. Ketika dia bicara dengan saya tahu Tuhan di dalam kelimpahan Tuhan kasih aku akan siarkan dengan semangat, dengan 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 hati yang penuh sukacita membagikan apapun yang sedang terjadi. Yang aku satu kata, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang menyertai, yang tidak pernah membedakan di dalam kondisi kamu yang tidak mau kemo, takut, dan frustasi gitu loh. Ada Tuhan sangat beserta kamu. Kalau kamu tenang, kalau kamu mampu melihat Tuhan di dalam, bukan soal kamu sakit, tapi melihat Tuhan di dalam kebaikan kecil-kecil, kamu akan menenangkan orang yang menjaga kamu. Kamu akan menenangkan orang yang sedang menunggu kamu, orang tuamu kah, suamimu kah gitu loh. Indah banget di situ orang yang aku tidak kenal bisa berpelukan dengan saya untuk menyatakan terima kasih ya. Kamu telah meneguhkan saya. Saya bukan berterima kasihnya, tapi saya melihat, saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih ya. Ada rasa cukup di dalam diri saya, sehingga aku mampu men-sharekan apa yang Tuhan sudah kasih untuk hidup kita yang orang rasa penuh kekurangan, tapi kita lihat penuh kelimpahan. Gitu. Thank you. Wow, keren. Itulah orang yang mengenal Allah dan dikenal Allah. Orang yang punya rasa cukup. Yang dalam kondisi standar manusia ada begitu banyak yang kurang. Mungkin kita lebih dari Ibu Caca, lebih sehat, lebih kuat. Tapi belum tentu kita punya rasa cukup. Tapi saya berharap, saya percaya, apapun kondisi kita punya rasa cukup karena Allah yang ada dalam hidup kita lebih dari cukup. Sehingga seperti Ibu Caca dalam kekurangan dalam tanda kutip menurut ukuran manusia, tapi dia hidup dalam kelimpahan. Dia hidup dengan rasa cukup. Dia bisa berbagi, menguatkan orang lain. Itulah hidup yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Jadi kalau ada yang sampai hari ini doanya minta kaya, nggak mau miskin, please buang itu doa. Yang harus kita doakan seperti Agur Biyake, jaga hati, mampukan aku jaga hati, supaya nggak ada kecurangan dan kebohongan, hanya untuk mengejar kekayaan. Jadi terima kasih untuk Ibu Mirianti, untuk Ibu Ciacia, dan tentunya bagi kita semua. Yuk semakin kenali Tuhan, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Baca, renungkan firman Tuhan. Itu akan membuat engkau menjadi pribadi yang punya rasa cukup, dan itu akan membuat engkau kuat dalam situasi apapun. Oke, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri.
Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup sama Pak Heri. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Mari kita unity dan bersatu masuk dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia kepada kami semua, suami istri, anak-anak, cucu, menantu, serta yang berkendaraan dengan kami. Kami mau tetap setia dan taat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bangga ya Tuhan, bahwa Engkau selalu memberkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Semoga boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga sudah dengan segala firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati selalu menjadi rema bagi setiap kami, supaya kami tetap percaya dan andalkan Engkau di dalam segala keadaan dan senantiasa mengucap syukur. Dan kami juga ya Tuhan, akan kembali kepada firman yang murni ya Tuhan, dan tetap taat setia pada Engkau, dan senantiasa merasa cukup apa yang telah Tuhan berikan pada kami. Hamba-Mu Pak Heri yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati pelayanannya Tuhan, supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan, jadi berkat bagi semua orang. Dan Engkau juga tambah-tambahkan kapasitas dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan kesehatan anak istrinya Tuhan, juga Engkau berkati, dan juga Engkau berkati setiap cita-cita anak-anaknya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di grup Koramdio ini ya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati ya Tuhan. Apabila ada setiap pergumulan tetap persoalan ya Tuhan, Engkau selalu ada ya Tuhan, memberikan solusi jalan keluar yang terbaik bagi kami ya Tuhan, supaya kami boleh bersuka cita dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan kami ya Tuhan Yesus, yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan, boleh selalu mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga mau menaikkan setiap doa sepakat kami ya Tuhan. Pemulihan kesembuhan ya Tuhan buat Ibu Julasri dan Ibu Caca, tetap Tuhan Yesus campur tangan. Sehingga kesembuhan yang sempurna terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kami juga berdoa buat untuk Pak Dr. Ramli ya Tuhan. Apapun sakit penyakitnya Tuhan, dengan kuasa bibirnya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan ya Tuhan. Engkau sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahnya. Engkau berkati ya Tuhan, Indonesia tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap taat dan setia menjaga kedaulatan Republik Indonesia, dari kota sampai ke desa sekalipun ya Tuhan, supaya tetap ada keamanan, ketentraman bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin ya Tuhan, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. Demikian juga ya Tuhan Yesus, kepala daerah ya Tuhan, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai ke RT RW ya Tuhan. Kau tahu rotak kuatkan Engkau ya Tuhan Yesus, supaya mereka ya Tuhan bekerja ya Tuhan dengan hati nurani yang benar, untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia, bahkan untuk kesejahteraan Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi ya Tuhan, dan seluruh hamba-hamba Tuhan ya Tuhan, supaya kami bersatu memberitakan kabar baik ya Tuhan, dan boleh menjadi berkat ya Tuhan, boleh menjadi garam dan terang bagi seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan, bahkan boleh menjadi surat terbuka, sehingga boleh menjaga jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, boleh datang dan bertobat, sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut betul tiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah Roh Kudus Engkau terus memimpin menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami semakin terang di dalam terang jalan-jalan-Mu, sehingga kami boleh menikmati hidup dan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah sepanjang hari dalam seluruh aktivitas kami, Tuhan pimpin, tuntun, lindungi, jaga kami, tutup bungkus yang kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami di dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, tetap pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Selamat Natalan Ya, yang selamat sudah Natal. Natalan di gereja. Banyak ini di jalan rame, orang pada anak cucunya liburan,